I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, getting the licks in the band, legacy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Biki Bijaksana Arya Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan saya, yaitu dengan bisnis plan saya adalah vape store dengan nama Vape Store Big Big. Ya, untuk eksekutif summary-nya sendiri, bentuk usahanya adalah bidang vape store. Untuk bidang usahanya perdagangan atau penjualan perlengkapan vape dan liquid. Lokasi vape store-nya sendiri itu ada di Desa Kebon Agung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo. Juga ada di Tokopedia dan Instagram. Untuk modal yang dibutuhkan yaitu sekitar Rp28.750.000. Dan pendapatan usahanya kita dapatkan dari semua hasil penjualan. Untuk estimasi BIP-nya itu sekitar Rp19.040.000, dan untuk estimasi balik modalnya sekitar 3 bulanan. Dan untuk pengelola vape store-nya itu saya sendiri, dan untuk sumber daya manusia pendukung akan disesuaikan yang kebutuhan yang dikelola dengan sistem karyawan tetap. Terus selanjutnya untuk profil bisnisnya, data tentang data perusahaannya itu ada dengan nama Vape Store Big Big. Tempat usahanya ada di Dusun Kluwe, RT 7 RW 1, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, yaitu tepatnya ada di desa saya sendiri. Dan basis operasinya ada di Porong Sidoarjo dan melingkupi Sidoarjo juga tentunya. Untuk bentuk usahanya itu perdagangan atau UMKM. Dan data pengusahanya itu nama saya sendiri, pengurusnya Biki Bijaksana Arya Putra. Tempat dan tanggal lahir Sidoarjo 3 April 1993. Pendidikan terakhir SMA Kemala Bayangkari 3 Porong. Dan program studinya sekarang adalah Teknik Informatika Universitas Bayangkara Surabaya 2017 hingga sekarang. Dan untuk nomor teleponnya bisa Anda lihat di layar yang ada di atas, yaitu 085-733-6323. Untuk alasan kenapa saya memilih usaha ini, yaitu adalah karena rencana bisnis penjualan vape ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan, karena banyak perokok tembakau atau perokok konvensional yang beralih ke vape. Ini karena banyak orang yang menyatakan bahwa vaping lebih aman daripada merokok dengan rokok tembakau. Vaping juga sudah menjadi lifestyle bagi kalangan muda untuk zaman sekarang. Jadi saya rasa ini usahanya sangat-sangat menjanjikan sekali. Dan latar belakang dari usaha saya ini sendiri adalah nama kegiatannya adalah penjualan perlengkapan vape atau yang bisa kita sebut dengan vape store. Dasar pemikirannya adalah pada zaman sekarang ini tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak orang yang merokok, tidak hanya di luar negeri tapi juga di Indonesia. Perokok di Indonesia tidak mengenal umuran usia, mulai dari orang dewasa sampai anak kecil, baik wanita maupun laki-laki. Hal ini sangat amat disayangkan terjadi. Hal ini mungkin dapat ditimbulkan oleh si anak yang melihat keluarganya atau banyaknya orang yang merokok di lingkungan tempat tinggalnya. Belakangan ini banyak iklan dan slogan tentang bahaya merokok dan ajakan untuk berhenti merokok karena bahaya yang ditimbulkan, dan banyak bermunculan cara untuk mengurangi konsumsi merokok, yaitu mulai dari permen anti rokok hingga vaping. Hal ini juga dapat dilihat dari perubahan gambar pada bungkus rokok pada setiap merek rokok yang ada di Indonesia. Dengan berjalannya waktu, banyak orang yang mengetahui atau mengenal vaping. Vaping menjadi fenomenal di berbagai kalangan karena bentuknya yang unik, tersedia dalam banyak rasa, dan terkesan mahal. Banyak public figure yang menggunakan di Indonesia sendiri rokok elektrik merupakan hal baru dan menjadi tren saat ini, sehingga peluang tersebut kita ambil untuk membuat offline vape store. Tempat kegiatannya, tempat yang digunakan merupakan bangunan milik sendiri terletak di pusat pertokoan dengan letak yang strategis, memungkinkan menarik lebih banyak customer dan memanfaatkan marketplace seperti Tokopedia dan promo melalui media sosial Instagram. Dan prospek usahanya, produk yang dijual ada produk perlengkapan vape melingkupi liquid, device, baterai, dan aksesoris lainnya. Liquid dengan berbagai macam rasa dan varian, mulai dari creamy maupun fruity, yang dapat menarik konsumen untuk membeli device dengan berbagai macam model dan fitur, mulai dari mod, pot, IO, dengan sasaran konsumen pengguna lama maupun pengguna baru. Vape Store Big Big juga menjual berbagai macam aksesoris dan alat-alat penunjang vape lainnya. Dan analisa permasalahannya adalah pengembangan produk. Liquid yang dijual akan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Dan yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Area pemasaran utama ada sekitar tempat nongkrong melalui grup vaping, Facebook. Di Facebook ada juga pemasaran di kafe-kafe. Jadi kita sebar brosur di sana. Kita akan
Umumkan bahwa ada vendor baru di sekitaran untuk porong. Dan kegiatan promosinya, promosi merupakan bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Kami melakukan promosi produk kami pada tahap awal melalui mulut ke mulut. Selanjutnya dilakukan juga promosi melalui media sosial dan kini marak di dunia maya. Dan untuk strategi harganya, harga yang diberikan kami menggunakan harga yang bersaing, relatif lebih murah daripada pesaing dengan observasi harga pesaing. Menentukan harga sesuai dengan harga pasaran dan untuk mendapatkan harga yang lebih murah, mencari supplier utama supaya mendapatkan harga modal yang lebih murah, sehingga tidak perlu memperkecil margin keuntungan. Dan untuk selanjutnya rencana pengembangan produk, memperluas wawasan di bidang vaping, menciptakan rasa liquid baru dan memperluas rasa liquid, meningkatkan produksi. Dan berikut adalah analisa BMC. Bisnis model kanvas atau biasa disingkat dengan BMC merupakan sebuah alat representasi secara visual yang dapat menunjukkan secara jelas suatu proses bisnis. Dengan adanya BMC ini, kita tidak perlu membuat dokumen bisnis plan panjang lebar untuk memahami bagaimana sebuah bisnis secara garis besar. Umumnya model BMC ini dipakai untuk menjelaskan, memvisualisasikan, mengubah dan menilai suatu bisnis agar bisa menghasilkan kinerja secara maksimal. Gambar bisa Anda cek pada gambar di atas ya. Untuk key partnernya, kita bisa bekerja sama dengan distributor, karyawan dengan kualifikasi jujur, amanah dan bertanggung jawab. Untuk key activitiesnya, layanan memuaskan, cepat dan ramah, harga yang tidak selisih banyak dengan dibandingkan toko lain, promosi, menyediakan tempat untuk penjualan barang. Untuk kunci resource-nya, lokasi penjualan strategis, pekerja yang jujur, pemasok barang terpercaya dan paling murah. Untuk value proposition-nya, menyediakan peralatan vape dengan harga yang berat yang berbeda dari yang diperjualkan di website lain. Untuk customer relations-nya, diskon di hari-hari tertentu agar konsumen mau datang kembali dan menyediakan berbagai merek apapun yang tidak ada di toko lain, memberikan layanan kenyamanan dan kepuasan yang terbaik. Jadi kita mengutamakan untuk kepuasan pelanggan kita sendiri, kita akan berikan diskon dan juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan untuk customer segmentasinya untuk umur 18 ke atas, jadi tidak untuk underage dan tempat yang strategis. Cost strukturnya, tempat penyetokan barang, biaya operasional, biaya pula atau ongkos dari kita pulanya. Dan untuk revenue streamnya, penjualan produk rokok konvensional yang semakin berkembang. Dan untuk analisa SWOT-nya sendiri, untuk strength-nya, yaitu kita menonjolkan dari lokasi kita yang strategis, minimnya pesaing, harga yang relatif terjangkau, terus selalu ada produk baru dengan rasa yang baru, varian yang baru, produk bervariatif dengan standar kualitas yang baik, mengutamakan pelayanan dan kepuasan customer, dan yang terutama adalah penolakan underage karena vape hanya untuk usia 18 tahun ke atas. Dan untuk weakness-nya sendiri, inspect product device tidak bisa dilakukan karena masih segel. Jadi kita tidak bisa incip karena liquid semua pasti tersegel. Dan untuk penggunaan produk menggunakan baterai sehingga belum dipakai produk harus dicas lebih dahulu seperti pengguna alat elektronik lainnya. Dan untuk opportunity-nya sedang populer saat ini, bisnis yang menjanjikan untuk jangka panjang, kesempatan dibukanya cabang lebih besar, budaya konsumtif dari konsumer. Dan untuk triknya, tidak kurangnya informasi vapor di masyarakat sekitar, naiknya turunnya harga dari supplier, munculnya pesaing yang menyediakan produk dan harga yang di bawah standar. Dan untuk kalkulasi anggaran dan pendapatannya, untuk modal awalnya, tempat yang kita gunakan merupakan bangunan milik sendiri dan terletak di pusat pertokoan yang terletak yang strategis, memungkinkan menarik lebih banyak customer. Dan untuk inventaris yang diperlukan, kita perlu adanya etalase dengan harga 3 juta, sofa 2 juta, meja dan kursi 400.000, rak display liquid 1.500.000, AC 1.500.000, dan dispenser dan galon 150.000 rupiah. Jadi total yang inventaris yang kita butuhkan adalah 8.550.000, dan itu akan menjadi aset tetap kita. Dan untuk produk yang dijual, untuk device-nya sendiri ada mod 10 pieces dengan masing-masing dengan harga 500.000 dengan total 5 juta rupiah. Pot mod 10 piece dengan masing-masing harga kurannya 300.000 dengan total 3 juta rupiah. Pot 10 piece dengan masing-masing harganya 200.000 rupiah, berbijinya dengan total 2 juta rupiah.
Dan untuk liquidnya ada freebase 50 piece dengan harga kulak masing-masing 100.000 dengan total 5 juta rupiah. Dan untuk nikotin 30 piece dengan masing-masing kulak harga 50.000 dengan total 1.500.000. Untuk aksesorisnya sendiri, untuk perlengkapan vape itu tersendiri adalah ada kapas 20 piece dengan masing-masing Rp35.000 dengan harga kulak total Rp700.000, koil 50 piece dengan masing-masing harga Rp35.000 dengan harga total Rp1.750.000, baterai 20 piece dengan masing-masing harga Rp50.000 per bijinya dengan total Rp1 juta, charger 10 piece masing-masing harga per bijinya Rp25.000 dengan total Rp250.000. Dan dengan total semua yang kita perlukan untuk modal kulaknya sendiri adalah Rp20.200.000. Dan untuk perhitungan labanya sendiri, pada aspek keuangan kita dapat menghitung modal yang diperlukan dan juga dapat menghitung keuntungan yang bisa didapatkan oleh penjual. Pada kasus ini, penjual memerlukan modal yang tidak begitu besar, tetapi dapat memperoleh keuntungan yang lumayan besar. Jadi berikut adalah tabel keuntungan penjualan per barang. Untuk mod, kita harga kulaknya Rp500.000 dengan harga jual Rp200.000 dengan laba Rp100.000 per piece. Pot atau pot mod dengan harga kulak Rp300.000 dengan harga jual Rp350.000. Jadi per piece-nya kita dapat modal Rp50.000. Pot dengan harga Rp200.000 kita jual dengan harga Rp240.000 dengan laba Rp40.000 per piece-nya. Liquid freebase Rp100.000 kita jual dengan harga Rp140.000 harga pasarannya. Jadi kita per piece-nya kita juga dapat laba Rp40.000. Untuk liquid sunlit Rp50.000 harga modalnya, kulaknya, dan kita jual dengan harga jual Rp75.000. Jadi kita mendapat laba Rp25.000. Untuk kapas tersendiri dengan modal Rp35.000 kita dapat jual dengan harga Rp50.000 dengan laba Rp15.000. Untuk koil dengan modal Rp35.000 kita jual dengan harga Rp50.000 dengan laba Rp15.000. Untuk baterai sendiri kita modal kulaknya Rp50.000 kita jual dengan harga Rp75.000. Jadi kita dapat laba Rp25.000 per piece-nya. Untuk charger kita kulak dengan harga Rp25.000 dan kita jual dengan harga Rp45.000 dengan laba Rp20.000. Jadi itu semua kita jual dengan harga pasaran yang terjadi sekarang. Dengan kita cek di sekitar pesaing kita dan kita juga berikan harga yang lebih murah dari mereka semua. Dan jika rata-rata dalam satu minggu pendapatan kotor mencapai Rp4.760.000, jika dikalikan minggu pendapatan kotor satu minggu, pendapatan kotor dalam satu bulan menjadi Rp19.040.000 dan dikurangi biaya operator lainnya seperti listrik Rp350.000, air galon Rp20.000, dan repurchase liquid dan device tidak seperti awal buka. Jadi kita harga kulak untuk selanjutnya dengan harga Rp9 juta. Jadi totalnya adalah Rp9.370.000. Jadi laba bersih kita adalah Rp9.670.000. Dan untuk kelangsungan usahanya, untuk menjamin kelangsungan usaha ini atau dapat dikatakan sebagai tingkat evaluasi perjalanan dan produk kepada pembeli, maka setiap penjualan produk ini diharapkan pembeli memberikan testimonial atau komentar tentang produk yang telah dijual dan juga pelayanan yang telah diberikan. Dalam hal lain, penjual juga dapat memberikan potongan harga dan mengadakan promo untuk event tertentu. Misalnya semua pelanggan yang melakukan pembelian pada bulan Oktober maka akan diberikan potongan 10%. Dan atau pada saat hari ulang tahun penjual, maka penjual memberikan potongan harga tertentu. Potongan harga atau promo juga harus memiliki ketentuan tersendiri. Perbandingan usaha dengan trading saham untuk kelangsungan usahanya tersendiri adalah untuk menjamin kelangsungan usaha ini atau dapat dikatakan dengan tingkat evaluasi layanan usaha web store memerlukan suatu tempat dan waktu yang terikat untuk melakukan transaksi, perlu untuk membayar karyawan dan melatih pegawai, memerlukan tempat penyimpanan barang dagangan, memiliki jam operasional yang terjadwal, profit hasil dagangan harus menunggu 1 bulan pendapatan untuk dapat diambil.
Dan untuk trading saham, dengan kita bandingkan dengan trading saham tidak memerlukan tempat dan waktu yang terikat, bisa di mana saja dan kapan saja, tidak membutuhkan keahlian untuk mengurus trading, tidak memerlukan tempat penyimpanan, berlangsung selama 24 jam selama weekdays. Tetapi bidang lain juga dapat terbatas waktu. Profit dari hasil trading dapat diambil kapan saja dan produk kepada pembeli. Maka setiap penjual produk ini diharapkan pembeli memberikan testimonial atau komentar tentang produk yang telah dijual dan juga pelayanan yang telah diberikan. Dalam hal lain, penjual juga dapat memberikan potongan harga atau mengadakan promo untuk event tertentu. Misalnya, potongan pelanggan untuk melakukan pembelian pada bulan Oktober maka diberikan potongan 10%, atau pada saat hari ulang tahun penjual, maka penjual memberikan potongan harga tertentu. Potongan harga atau promo juga harus memiliki ketentuan tersendiri. Dan sekian dari penjelasan dari saya tentang usaha saya, tentang bisnis plan usaha saya itu tentang vape store Big, dan semoga membantu untuk saudara-saudara semua bahwa kita mempunyai peluang besar di bidang usaha ini dalam bentuk apapun itu. Dan jadi sekian representasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.